Amerika Serikat kembali diancam oleh serangan teroris, di mana yang biasanya mengancam nyawa sang presiden, kali ini mengancam ratusan juta penduduknya oleh serangan rudal yang diluncurkan dari Rusia. Sebagai eksekutif produser, Chris Hemsworth kali ini menggandeng rekan senegaranya yaitu sutradara Matthew Reilly dan juga istrinya Elsa Pataky di film Interceptor yang sudah tayang di Netflix awal bulan Juni ini, Sob. Sebelum lanjut, aku ucapkan selamat datang di Sinom Sibuk Ngobrolin Movie bersamaku Yuda di sini. Buat kalian para antusias movie yang menyukai konten seputar film seperti ini ya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, Sob. Oke, langsung aja kita bahas filmnya. Interceptor sebagai film dengan genre action patriotik ternyata tidak memiliki kesan yang bagus seperti pendahulunya. London Has Fallen, Olympus Has Fallen, White House Down, dan semua film yang punya premis setipe. Dengan segala ketegangan yang ditampilkan layaknya Mission Impossible. Film ini tidak lebih dari tontonan yang murahan. Bisa dibilang effortless dari segi pembuatan. Semua pemeran pendukung yang terlibat di sini hanya membebani tokoh utama. Yang bisa dibilang Interceptor ini adalah film one man show. Opening scene dari film ini menjanjikan sekali. Narasi yang dibawakan tentang situasi fasilitas pertahanan US yang mengantisipasi misil nuklir dari Rusia yang sedang diserang oleh penyusup tentara Amerika sendiri. Aku rasa premis ini tuh cukup lumayan segar, Sob. Tapi kenapa tidak diimbangi dengan adegan dialog action yang menjanjikan? Sebagai sutradara yang baru 2 kali menggarap film action, Matthew Reilly terlalu banyak referensi film-film yang sejenis dimasukkan ke dalam outline dari Interceptor itu sendiri. Originalitas dari premis yang sudah dibangun malah terlihat hancur dengan sendirinya. Eksekusinya yang berantakan membuat Chris Hemsworth sebagai produser sepertinya bakal pikir-pikir lagi untuk melibatkan Matthew ke dalam proyeknya. J.J. Collins sebagai karakter utama yang diperankan oleh Elsa Pataky, seorang kapten yang kembali ditugaskan ke fasilitas pertahanan tersebut setelah beberapa tahun lalu mengalami skandal yang tak mengenakkan. Tugasnya kali ini pun bukan hari yang baik baginya ketika mendengar berita ada 16 rudal Rusia yang siap diluncurkan ke kota-kota besar di Amerika Serikat. Di tengah diskusinya, ternyata pangkalan tersebut telah disergap teroris secara diam-diam, yang membuat Collins harus terjebak di ruang kontrol seorang diri dan menjadi harapan satu-satunya bagi seluruh warga Amerika. J.J. Collins di sini merupakan prajurit yang paling diinginkan di dunia, guys. Perpaduan Steve Rogers dan Ethan Hunt menjadikannya tentara super paling ditakuti di film ini. I can do this all day. Yeah, I know. Dikejar oleh waktu dan didesak oleh teroris sepertinya bukan masalah buat dia. Bahkan pusat komando dan jajaran presiden lainnya berinisiatif mengirim bantuan malah tidak ada gunanya dan terlihat dungu. Aksi pembuka di sini memang sangat meyakinkan ya. Ketika melawan salah satu big guy dari pihak teroris dan aksi tembak-tembakan yang terlihat menegangkan. Meskipun dengan tubuh yang sudah sempoyongan, dia masih bisa melanjutkan tugasnya tanpa bantuan siapapun. Entah ini apa terorisnya yang kurang persiapan atau memang gaya sutradaranya yang berlebihan di sini. Karena aksi tarung dia cuma terlihat bagus di 15 menit pertama film ini. Tapi selebihnya tidak terlihat Elsa Pataky ini cakap dalam melakukan aksi fight scene di sini. Aku sendiri melihatnya tidak ada kepastian dalam karakter J.J. Collins yang seperti bingung mau mempertebal aksi heroiknya atau masih ada unsur manusiawinya di sini. Sebagai villain, Alexander Castle sesuai namanya sukses bikin kesel dan jengkel. Luke Bercy seakan seperti aktor mediocre ketika memerankan peran ini, Sob. Mantan tentara Amerika yang juga ahli psikologi perang awalnya terlihat mengerikan dan membunuh tanpa pandang bulu. Tapi hal itu tidak berlaku di hadapan Collins yang membuatku jadi tidak punya respect sama Alexander Castle. Yang harusnya tugas dia itu mengelabui dan menjatuhkan mental lawannya, justru malah jadi seorang yang banyak membual, Sob. Alasan dia untuk melakukan tugas teroris ini malah terkesan receh dan gak ada tujuannya gitu loh. Yang paling tidak meyakinkan ketika Castle berkata telah menyiapkan rencana ini sudah 6 tahun, yang malah terlihat kalau eksekusinya seperti baru hari itu direncanakan. Tidak menyiapkan plan B, tidak tahu denah pangkalan secara lengkap, memasukkan penyusup yang gak kredibel, segala detail dari rencana 6 tahunnya ini tidak ada satupun yang berhasil dilaksanakan
yang membuat keberadaan Castle di sini tidak ada artinya. Interceptor aku kasih 5 dari 10. Film action yang mengangkat unsur patriotisme di sini memang tidak perlu cerita yang rumit. Cukup dengan aksi yang brutal dan menegangkan. Dengan memasukkan isu-isu pembajakan, nuklir, dan teroris, sebetulnya sudah bisa jadi film yang bisa dinikmati. Tapi sayangnya eksekusinya yang setengah-setengah membuat Interceptor ini tidak mencapai ending atau klimaks yang diinginkan. Semua aspek teknis yang dimasukkan masih di kelas film mockbuster guys. Entah itu dialognya, set tempatnya, action scene-nya, CGI, karakterisasinya itu masih nanggung. Satu hal yang paling bagus di sini adalah cameo dari Chris Hemsworth yang mendukung sepenuh hati aksi istrinya di film ini. Jadi segitu aja review aku untuk film Interceptor kali ini. Semoga terhibur dan memberikan manfaat buat kalian semua. Kalau ada yang kurang atau penambahan bisa kalian tulis saja di kolom komentar. Kalau kalian suka bisa kalian like, share, ataupun subscribe. Agar kita bisa terus sharing dan ngobrolin movie pastinya sob. Ingat, kerja memang nomor 1, tapi nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. See you!